Kak, Yuk. Kak, Kumat, tidur mulu, bulan puasa nggak boleh tahu tidur mulu. Enak. Bangun. Ibadah tidur itu. Tidur. Kata siapa ini? Puasa itu nggak boleh tidur terus-terusan, nanti bisa batal puasanya. Kata siapa coba? Dari Ustadz ada. Mana coba? Paling Japanese tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV dimanapun Anda berada. Ada yang bertanya juga ya, Ustadz, bagaimana sih ya hukumnya orang yang sedang berpuasa tapi dia tidur mulu sepanjang hari? Ya, dari pagi sampai menjelang zuhur tidur. Habis sholat zuhur sampai menjelang asar tidur lagi. Kemudian habis asar ya, sampai menjelang buka puasa tidur lagi. Ya, tapi dia bilang ya, bukannya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi alasannya seperti itu, Ustadz. Ya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Ini sering sebenarnya pertanyaan ini ya datang kepada para ustadz, kepada termasuk saya ya. Teman-teman, ya, pemirsa Yes TV dan sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, ya, ada dalam hadis, ya, meskipun ya hadis ini dhaif, ya, hadis ini lemah, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis tersebut, ya, naumus shaim ibadah, wa sumtuhu tasbihun, wa du'auhu mustajabun, wa amaluhu mudha'afun. Ya, hadis ya dari Abdullah ibnu Amr, ya, hadis dhaif ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, ya, disebutkan bahwasannya di sana terdapat perawi yang lemah yang bernama Ma'ruf bin Hasan, ya. Tapi ya, sobat muda entrepreneur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Yes TV, meskipun hadis ini dhaif, ya, maknanya ya itu insya Allah itu maknanya benar, ya. Dalam artian apa? Dalam artian benar, orang yang berpuasa ketika dia tidur, maka tidurnya dinilai sebagai ibadah. Cuma lagi-lagi pertanyaannya, ya, gimana kalau seandainya tidurnya ya sepanjang hari dari pagi sampai sore, ya, apakah termasuk ibadah? Nah, inilah yang menjadi permasalahan, ya, teman-teman rahmatullah subhanahu wa taala. Ya, yang mubah, ya, itu bisa dikatakan ibadah jika dilakukan karena mengharap wajah Allah, ya. Jika dilakukan ya diniatkan karena untuk memperkuat ibadah, ya, sebagaimana para ulama ya itu membuat suatu kaidah, ya, salah satunya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan annal mubaha idza qasada wajhallahi, ya, sesungguhnya ya yang mubah itu jika ditujukan, diniatkan, dimaksudkan ya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, sara ta'atan, ya, maka ya yang mubah itu menjadi suatu ketaatan, wa yuthabu alaihi, dan orang yang melakukan ya itu akan mendapatkan pahala. Nah, bagaimana posisi tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi ibadah, ya, bisa dikatakan ibadah jika ya teman-teman, ya, teman-teman tidur bukan karena alasan untuk bermalas-malasan, ya, bukan karena bermalas-malasan, tapi karena ya misalkan ya di dalam waktu kita berpuasa, ya, terkadang di siang hari ya kita rasanya ngantuk, ya, maka disunahkan bahkan mendapat pahala jika kita tidur sejenak, ya, ketika ya berpuasa, ya, kemudian kita merasakan ya kantuk, lemah, maka tidurnya kita akan dinilai ibadah. Kenapa? Karena ketika kita niatkan, ya, setelah kita tidur sejenak, kemudian kita fit lagi, ya, tenaga kita kuat lagi untuk ibadah, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk qiyamul lail nantinya ataupun sholat tarawih nantinya, maka itu akan bernilai
ibadah ya. Sama semua hal ya, seperti makan. Makan itu mubah ya, makan itu mubah. Mubah itu artinya ketika dilakukan tidak mendapat pahala ya, tidak dilakukan tidak berdosa, itu mubah ya. Jadi teman-teman kalau makan ya, itu sebenarnya nggak dapat pahala, nggak makan juga nggak berdosa. Nah itulah mubah ya. Tapi makan itu yang mubah itu bisa mendapat pahala, bisa dikatakan ibadah jika apa? Jika qasduja, jika niatnya ya untuk memperkuat ya diri kita, tenaga kita ya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya niat tidur siang ini supaya nanti ketika saya bangun saya merasa fit lagi. Dan ya supaya nanti ketika malam saya bisa qiyamul lail, bisa sholat tarawih ya dengan semangat dan tidak ngantuk-ngantuk ya. Kemudian supaya saya nanti bisa bangun sahur. Nah, itulah ya yang dimaksud dengan naumus shaimi ibadatun ya. Puasanya orang yang tidurnya orang yang saum itu bernilai ibadah. Tapi saya ingatkan kembali ya, hadis tersebut hadis dhaif, tapi maknanya ya itu benar. Ya, maknanya benar. Ya, sesuai, cocok dengan kondisi ya ketika orang melakukan yang mubah ya, kemudian diniatkan karena ya wajah Allah, ya, karena ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai pahala dan termasuk ibadah ya. Nah, bagaimana kalau sepanjang hari? Lah, ya bal alfukalla. Kalau dari pagi sampai tidur habis surah itu bukan ibadah namanya ya, teman-teman. Ya, itu bermalas-malasan. Ya. Baik ya, teman-teman, mudah-mudahan sobat muda entrepreneur ya, pada bulan Ramadan kali ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mau istirahat, yang mau tidur siang silahkan ya, tapi ingat ya, jangan dijadikan alasan tidur adalah ibadah, kemudian saya mah puasa tidur aja lah terus karena ibadah kan dapat pahala gitu lah ya. Bal alfukalla ya, tidak, bahkan 1000 kali tidak. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.